Menyongsong bala. Gimana? Mana? Yuk. Ya, udah. Ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputar balikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dan selanjutnya kepada penasihat hukum kami persilahkan. Silakan. Teman-teman, kenapa kami di awal menyampaikan keberatan? Karena penyidik adalah orang yang memeriksa bukti, saksi, dan fakta-fakta yang dituangkan di dalam berkas perkara, yang dituangkan di dalam daftar alat bukti. Ini yang sedang kita uji di persidangan. Jadi ketika penyidik dihadirkan di dalam persidangan, kemudian menerangkan berdasarkan pemeriksaan, kami menduga agar ini tidak netral, konflik of interest. Karena apa? Dia mengambil keterangan dari hal-hal yang memberatkan, sedangkan fakta persidangan kita uji bersama, itu kan menjadi kekuatan dari pembuktian. Contohnya, bicara soal Nur Hasan. Nur Hasan menyampaikan yang memerintahkan untuk menenggelamkan itu bukan bapak atau bapak itu bukan Pak Hasto gitu loh. Kemudian uang yang dititipkan itu adalah dari Harun Masiku, bukan dari Pak Hasto. Nah, bukti-bukti ini yang di dalam berkas perkara ini yang sedang kita uji. Itu yang kita sampaikan. Jadi ketika penyidik dihadirkan menerangkan dari apa yang diperiksa, apa yang digali di dalam BAP, tentunya menurut kami tidak fair. Dan kami berharap bahwa persidangan ini berjalan dengan persidangan yang mengandung asas fair trial, melindungi hak asasi manusia. Jangan menghakimi, kemudian jangan membuat narasi asumsi berdasarkan keterangan yang didapati di dalam proses penyidikan oleh penyidik. Oleh itu teman-teman, inilah sebenarnya persidangan ini, disinilah kita diuji keilmuan kita. Bagaimana kita bisa menggali fakta-fakta, kita bisa membuktikan. Kemudian kalau ada hal yang memang tidak sesuai bukti, tidak sesuai fakta, ayo kita akui gitu loh. Kenapa? Karena persidangan yang ini 90% sudah pernah disidangkan di tahun 2020. Dan tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. Janganlah kita memaksa-maksa, mencari-cari lagi, dan menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum nanti kita ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Bung Rosa tadi berperan ganda. Yang pertama adalah sebagai penyidik, tapi yang kedua juga sebagai saksi, yang otomatis kemudian memberatkan. Ini kan rekor sejarah, dan inilah bukti-bukti kepastian hukum itu dilanggar, prinsip-prinsip akuntabilitas, konflik of interest. Artinya ketika sampai turun gunung merangkap jabatan sebagai penyidik dan kemudian juga sebagai saksi, artinya fakta-fakta yang ada memang tidak cukup kuat untuk menuduh saya. Maka dia menciptakan suatu asumsi-asumsi dengan merangkai berbagai peristiwa. Selanjutnya, Bung Patrasen, silakan. Baik, kita sekarang masuk ke pasal 184 KUHP. Ya. Saya ulang, kita masuk ke pasal 184 KUHP.
Alat bukti yang sah itu apa? Pertama, keterangan saksi. Yang kedua, bukti surat. Yang ketiga, bukti keterangan ahli. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Yang dihadirkan hari ini, yang dicoba dihadirkan, itu tidak termasuk kategori dari kelima-limanya. Bahkan 3 yang mau dihadirkan, ini baru diperiksa 1. Apa kualifikasi saksi itu? Saksi itu adalah yang melihat, mendengar, mengalami. Penyidik melihat, mendengar, mengalami. Yang patut digarisbawahi adalah pernyataan dari penuntut umum tadi, saksi ini tidak dihadirkan untuk kasus suap. Jadi kita lupakan nih suap nih. Yang kedua, katanya dihadirkan untuk perintangan penyidikan. Mau menerangkan chat katanya tadi barusan tuh. Ya, kalau kita belajar hukum acara, bukti petunjuk itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ada persesuaian. Persesuaiannya siapa? Dengan keterangan saksi. Yang punya chat itu Nur Hasan. Nur Hasan sudah dipanggil kemarin. Ditanya, siapa bapak? Mana dia tahu? Bapak RT saya tanya kemarin. Bapak RW, kepala desa, nggak tahu. Jangan dipaksa dong menghadirkan petunjuk seakan-akan kata bapak itu Pak Hasto. Maka kesimpulannya adalah kalau sampai 3 penyidik KPK dihadirkan yang katanya jadi saksi pada hari ini secara teori ya, ini di dalam ilmu akademis ya, maka artinya apa? Tidak ada bukti atau kurang bukti. Apa akibat tidak ada bukti dan kurang bukti? Majelis hakim harus berani nih. Kalau memang tidak terbukti, tidak ada alat buktinya tidak cukup, ada keraguan, bebaskan Pak Hasto. Ya, itu saja dari kami. Saya kira begini ya, ada satu hal yang penting untuk kawan-kawan ketahui. Yang baru dihadirkan memang sudah Rosa. Tetapi tadi ada 2 saksi lagi yang lain. Salah satu diantaranya adalah Rizka Anungnata. Yang memeriksa Rizka Anungnata itu adalah Rosa. Ya. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan kenapa tadi saya protes, saya keberatan terhadap kehadiran saksi-saksi ini. Karena bukan saja mereka tidak melihat fakta, ya, tetapi keterangan mereka itu menurut pasal 185 ayat 1 KUHP dan penjelasannya, ini adalah keterangan de auditu, keterangan kata orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau mereka mau posisikan sebagai saksi perbalisan, saya sudah sampaikan tadi, saksi perbalisan itu hanya boleh didengar atas permintaan hakim, ya, kalau ada keterangan saksi-saksi yang mengingkari BAP. Ya. Mungkin baru kali ini di dunia ini, ya, ada saksi menjadi penyidik untuk membuktikan satu surat dakwaan dihadirkan di persidangan. Ini satu bentuk pelanggaran hak asasi. Ya. Ini bukan cuma sekedar mengada-ada. Ini mereka secara sengaja merusak sistem hukum di negeri ini. Ya. Ini persoalan kita ke depan ini. Ya. Makanya kami tadi protes. Sebab besok lusa ada orang lagi yang menjadi terdakwa di persidangan, tidak cukup bukti dihadirkan penyidik bersaksi. Ya. Ini bukan cuma teori yang mereka langkahi, tetapi praktek hukum. Praktek hukum di dunia ini nggak bisa seperti ini, kecuali untuk perkara terorisme. Ini beda. Perkara korupsi ini berbeda dengan perkara terorisme. Ya.
Kalau seandainya ini misalnya adalah perkara terorisme, saya pikir kami tidak akan keberatan. Karena itu kewenangan itu diberikan oleh ketentuan undang-undang. Nah, mengenai perkara seperti ini, KUHP kita itu tidak mengakomodir adanya saksi perbalisan. Hanya dalam praktek kita saja berdasarkan HIR zaman dulu, sebelum tahun 81. Ya, perbalisan itu boleh. Dan itu pun atas permintaan hakim. Kan hakim yang akan memutus perkara. Bukan dihadirkan oleh penyidik seperti yang hari ini. Oleh JPU seperti hari ini. Artinya apa? Yang saya mau katakan bahwa KPK secara sengaja mau merusak sistem hukum kita. Ya. Ini justru obstruction of justice itu adalah ini. Ya. Saya kira itu yang pokok ya. Soal keterangan, ada hal lagi yang lain. Saya kira dia tidak berani tadi bicara di depan ini. Dia menyebut sejumlah orang ya, yang dia duga ikut merintangi penyidikan itu. Bahkan pimpinan KPK ya, bukan hanya Firly Bahuri yang dia sebut, tetapi pimpinan KPK yang lain yang baru disebut pada bulan Januari 2025. Ketika mereka sudah tidak ada dalam jabatan itu lagi. Jadi ketika sebelum pergantian pimpinan KPK yang sekarang, orang-orang pimpinan KPK itu tidak pernah disebut melakukan perintangan penyidikan. Ini artinya apa? Ini secara sengaja memang ada rekayasa terhadap kasus ini. Ya. Ini yang harus kita cermati secara baik. Untuk selanjutnya nanti pasti kita akan tanya lebih lanjut mengenai apa yang diketahui dan apa yang dilakukan oleh mereka sebagai penyidik, termasuk diantaranya mengapa mereka tidak memeriksa orang-orang yang menghalangi mereka di PT IKA. Ini jelas gitu loh. Ada sesuatu yang dilindungi. Saya kira begitu. Cukup, terima kasih. Dalam arti nanti tetap ntar siang itu berarti dari tim kuasa hukumnya itu tetap akan menggali keterangan dari para saksi ini meskipun menganggap mereka itu tidak kompeten gitu. Saya kira begini, kita ingin meluruskan fakta ya. Kita tidak ingin perkara ini dijadikan sebagai sarana untuk menyalahkan orang yang tidak pernah ditanya. Ya. Saya kira itu yang pokok dari kami. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.